Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila lulus safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'ina ila yaumiddin. Sumana baina wa mahadir wa jaddi wa jannina wal ulama wal malaikatil muqarrabin. Khususan mulibatul kita wa khususan qadri salihah wa sabr hajah. Syawlul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم رحم القبور من المنات رسول الله صلى الله عليه وسلم المشارق العربية خصوصا إذا بين وبينكم شول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat di Allah Ta'ala, yang punya masalah di Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah di Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Sya'ulul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا أمرنا واحلل عقدة من قلوبنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله بالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلاتا. اللهم أكرمنا من قبل فهم أخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين والمرسلين ويحمل الملائكة المقربين إلهنا دا مقصودنا ورضا مطلوبنا وعطينا محبة ومعرفتك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله شكرا وتعالى رسول الله walau ashabi wa maulah la hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surau dan kawasannya, atau datin, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali. Selama sebulan lepas kami tidak bisa hadir karena masih baru keluar dari hospital, dan alhamdulillah atas doa para jamaah kami dah mulai mengajar kembali. InsyaAllah ya, kami baru dipasang bateri tuan-tuan ya dalam jantung ini. InsyaAllah nanti kita cerita di akhir tentang peristiwa ya. Baik, kita teruskan pengajian kita pada pagi ini berpandukan 40 hadis akhlak yang mulia. Kita sudah hadis ke-8 ya, ke-6. Hadis ke-6, muka surat 12, tajuknya sabar bila susah, syukur bila senang. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Yahya Suhaib bin Sanani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sara'u syakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, sungguh baik nasib orang yang beriman, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan,
atau mendapat ganjaran. Dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi orang yang beriman, yaitu apabila mendapat kesenangan maka dia pun bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah mereka sabar, maka sabar itu baik baginya. Hadis dari Imam Muslim. Luar biasa keterangan. Orang mukmin adalah orang yang bertuah dalam hidupnya, walaupun dia terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Hidupnya selalu tenang dan tidak banyak bermasalah. Dia memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh orang-orang yang mencari kepuasan hidup dalam dunia ini. Namun mereka pasti tidak akan menjumpainya kalau bukan dengan iman. Kepuasan hidup dan ketenangan jiwa hanya dinikmati oleh orang yang benar-benar beriman, di mana hatinya tenang dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan. Apabila ia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, ia akan bersyukur kepada Allah SWT dan menggunakan nikmat itu untuk mencari keridhaan Allah, baik untuk kegunaan dirinya sendiri atau untuk kebaikan orang lain, sebagai sedekah atau pertolongan. Dan apabila berada dalam keadaan kemiskinan atau kesusahan, ia akan sabar menerima takdir Allah itu dengan hati yang lapang dan dada yang luas. Ia memahami dunia ini adalah tempat ujian dan kesusahan, dan akhiratlah tempat kebahagiaan yang sebenar. Adapun orang yang tidak beriman, maka ia selalu berada dalam keadaan yang tidak baik. Karena apabila ia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, ia akan lupa daratan. Ia tidak berterima kasih kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat dan kesenangan itu. Lalu ia bertindak sesuka hatinya untuk menggunakan nikmat tersebut mengikut arahan nafsu atau syaitan. Maka nikmat Allah itu digunakan untuk membazir dan berbuat maksiat dan bermacam-macam perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan apabila berada dalam keadaan fakir dan miskin atau dapat kesusahan atau bala, ia akan bertindak liar dan tidak tawakal. Mungkin ia akan mencuri atau merompak, atau sekurang-kurangnya ia merasa tidak puas hati dengan takdir Allah SWT yang mengena ke atas dirinya. Maka kedua-dua keadaan ini adalah tidak baik baginya. Ya, kita baca tuntas habis. Itulah Tuhan sekalian kenikmatannya Allah anugerahkan kepada orang yang beriman, orang mukmin, dan kita alhamdulillah berada di dalamnya. Orang beriman, orang beriman atau mukmin, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, untung, rugi, dipuji, dibenci sama. Relax, enjoy, santai. Itu penampilan orang yang beriman. Kalau tidak, maka ya tidak beriman. Tatkala mendapat kenikmatan, bersyukur. Karena tahu itu datang dari Allah SWT. Tapi bila dapat ujian dan bala, juga sabar, karena juga datang dari Allah. Masih ingat nasihat daripada Al-Alamah Abu Hasan Az-Ghazali, guru daripada Ibnu Abbas Al-Marsi, dan Ibnu Abbas guru daripada Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam yang terkenal di dunia, dan kita sudah pernah mengaji dan menghatamkan. Beliau menyebutkan
manusia di mana saja berada tidak terlepas daripada 4 position. Di mana saja berada, mesti mendapat 4 position ini, 4 posisi. Pertama, taat. Kalau tidak taat bermana maksiat. Kedua, mendapat anugerah atau nikmat. Kalau tidak, ya dapat bala atau ujian. Beres kan? Jadi tuan-tuan sekalian tidak terlepas dari ini. Oleh karena itu kita harus memahami konsep ini dengan benar-benar. Dan ini juga termasuk ternyata iman. Orang beriman begini ini. Iman disebutkan Nabi ada 2 perkara. Tapi tadi ya Hasan Al-Sazin menambahkan ada 4. Pertama, taat. Ya, seperti Datuk Datin tuan sekarang ini kita dalam keadaan taat. Nah, apabila tuan dan puan kita dalam keadaan taat, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan kita ini mengatakan ini anugerah daripada Allah. Ini Allah sedang memilih kita untuk taat. Tidak boleh ada perasaan atau merasa diri. Oh ya, mesti aja saya ahli ibadah, saya imam, saya ustadz, saya cikgu, saya ustazah, saya kiai. Ya mesti aja saya ahli ibadah. Ini bohong. Ini suatu perkara yang tidak boleh lakukan. Karena kita dipilih oleh Allah, itu aja. Kenapa? Karena kita memilih Allah, Allah pilih kita. Itu kalau dalam keadaan kita taat. Sebaliknya, kalau tidak taat, kita mesti dalam keadaan maksiat, menderhaka, dosa, maksiat. Tatkala kita berbuat dosa atau maksiat, kewajiban kita apa? Taubat. Taubat itu kembali ke pangkal jalan atau istighfar, ampun pada Allah Ta'ala. Itu aja, gak usah bermacam-macam. Sebesar apapun dosa kita, asalkan mau datang pada Allah, Allah akan mengampunkan. Dan itu juga kita kembangkan, kita ajarkan pada teman-teman. Siapapun berbuat dosa, datanglah kepada Allah. Baik. Yang ketiga, dalam keadaan mendapat nikmatnya ini, sesuai dengan hadis Rasulullah Muslim tadi, tatkala mendapat kenikmatan, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Syukur itu ada 3 cara. Pertama, dengan lisan. Kedua, dengan anggota badan. Dan ketiga, dengan mengeluarkan sebagian harta benda kita ke jalan Allah SWT. Yang dengan lisan, tuan-tuan sudah melakukan tiap hari. Bersyukur harian. Ini kalau lupa, dah lama tidak ngaji, bagi tuan yang lupa, puan yang lupa, ayo kita sama-sama bersyukur bersama-sama. Saya dulu, tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadikan aku orang yang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena telah menutupi dan merahasiakan segala dosa-dosaku selama ini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena telah menjadikan rezekiku tidak dikuasai oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jaga hari ini tidak akan zalim. Saya jaga hari ini akan menolong orang yang mazlum. Saya jaga hari ini akan menyempurnakan hajat saudara sesama Islam. Lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Tania. Dan ini yang terus mengamalkan tania. Yang lupa-lupa, ya sebutkan berapa hari lupa, berapa minggu lupa, berapa bulan lupa, itu aja. Karena kita cover, tuan sekalian, biasalah memang manusia temannya salah dan lupa. Maka tatkala ingat, kita harus sebutkan. Nanti akan dicatat malaikat, apa yang lupa tadi menjadi ditampal kembali, disempurnakan. Nah, itu syukur yang pertama dengan lisan. Yang kedua dengan anggota badan, artinya seluruh anggota badan. Apa yang Allah berikan kenikmatan anggota badan, kita gunakan untuk kembali pada Allah.
diberi anugerah mata, gunakan untuk melihat perkara yang dibolehkan, jangan melihat setkala yang diharamkan. Diberi telinga, gunakan telinga dengan cara yang betul. Diberi mulut, gunakan. Tujuh anggota badan ini, itu yang selalu digunakan untuk mengabdi pada Allah Ta'ala, gunakan dengan cara yang betul. Dia di atas kepala 3, yaitu mata, mulut, dan telinga. Gunakan dengan cara baik. Yang di bawah 4, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Dan ini yang selalu kita gunakan waktu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik, itu syukur yang kedua. Yang ketiga, mengeluarkan sebagian harta benda kita ke jalan Allah. Tahniah pada dato-datin sekalian yang setiap subuh tidak pernah berhenti untuk memasukkan di kotak masjid kita ini, surau kita ini. Berapa nominalnya? Apa yuk? Karena sedekah subuh, sedekah yang terbaik. Karena kita ingatkan, kita subuh sebelum matahari terbit, kita didampingi 4 malaikat, 2 kanan, 2 kiri. Bukan rakib atid. Tatkala kita mengelurkan uang untuk masjid, untuk surau, untuk keluarga juga kita tiap hari belanja dan sebagainya, tapi itu lillahi ta'ala, maka dia akan didoakan oleh malaikat keberkatan rezeki kita. Tapi kalau kita loke, kita tak kisah pada semua telah beri Allah Ta'ala, ya didoakan dengan tidak baik oleh malaikat. Jadi marilah kita usaha untuk selalu didoakan. Itu syukur yang ketiga. Baik. Dan yang keempat, tatkala mendapat musibah, mendapat bala, mendapat ujian, sabar. Nah, inilah orang beriman. Sabar juga ada 3. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis sahih Rasulullah SAW menyebutkan, sabar pertama, sabar menghadapi musibah. Sabar yang kedua menghadapi taat, dan sabar ketiga menghadapi maksiat. Sabar menghadapi musibah dapat 300 poin. Sabar menghadapi taat mendapat 600 poin, dan sabar menghadapi maksiat dapat 900 poin. Dan syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita semua sekarang ini dapat 3-tiganya. Pertama, sabar menghadapi musibah. Untuk datang pengajian itu musibah, tuan-tuan. Bagi orang yang tidak istiqomah, yang belum belajar, susah. Terlalu banyak buktinya. Salat berjamaah, iya, kita lihat di mana masjid surau ramai. Tapi bila sudah pengajian begini, banyak yang gugur, banyak balik. Kalau baliknya itu ada udzur syar'i, karena ada pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan, oke, kita angkat tangan. Tapi kalau hanya sekedar untuk ke Bukit Katil, hanya nariat yang hanya nak menghindarkan pengajian, ya itu malah petaka baginya, rugilah. Nah, ini musibah. Maka dia itu duduk itu musibah. Duduknya tuan-tuan juga bersila macam ibu-ibu bapak ini, baru 10 menit sudah berapa kali tukar kaki. Ini musibah ini. Nah, jadi tuan-tuan sanggup sabar dan duduk, dapat 300 poin. Kedua, sabar menghadapi taat. Nah, kita alhamdulillah senang taat. Dan duduk di rumah Allah, sudah datang awal salat tahiyatul masjid, kemudian zikir sambil menunggu azan. Lepas azan kita doa azan, Anda tahu berapa ganjarannya. Terus salat sunnah qabliyah yang nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Sambil menunggu iqamah, zikir lagi, Masya Allah. Iqamah kita berjamaah, salat dengan Pak Imam, jamaah ya, ganjaran salat subuh berjamaah seperti salat ibadah selama sepanjang malam. Zikir lagi, lepas zikir kita duduk di Masjid Salim. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau dikira ganjaran kita tak terlarat untuk menghitung. Dan itu semua milik kita.
hari ini. Nah, kita taat dapat 600 poin. Dan terakhir sabar menghadapi maksiat. Alhamdulillah 1 jam ini kita tidak maksiat. Kita mendengar kalamullah, kita melihat hadis Rasulullah SAW, maka kita layak mendapat 900 poin. Satu majelis ini saja 300 sampai 600 sampai 900 1.800 poin milik kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sabar, keuntungannya luar biasa. Jadi kembali kepada inilah ciri orang beriman. Tatkala mendapat untung syukur, ada kerugian sabar. Jadi posisinya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, hanya keuntungan. Inilah orang yang beriman. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Baik dan sekalian, satu lagi hadis. Nanti terakhir kita bicara tentang amalan bulan Sya'ban, karena kita sudah berada di bulan Sya'ban dan dalam posisi yang terbaik. Insyaallah kita besok masuk nisfu Sya'ban kita harus lakukan. Walaupun di sana sini ada timbul kontroversi, tapi kita punya prinsip dan kita punya amalan yang harus kita lakukan. Baik, hadis ke-8, membela nasib golongan yang lemah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa asabu qala wa ka qaimil ladzi la yaftur wa kas-shaimil ladzi la yuftir, muttafaqun alaih. Artinya lebih kurang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, orang yang menguruskan nasib para janda dan orang-orang miskin akan mendapat pahala seperti mujahid fi sabilillah. Dan berkata perawi hadis, saya kira baginda juga ada bersabda dalam satu perumpamaan lain, seperti orang yang bersembahyang terus-menerus di waktu malam dan berpuasa setiap hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tertinggi nilainya. Luar biasa. Syabas catanya bagi Dato' Datin Tuan sekalian yang sudah begitu. Jadi lebih mantap, lebih yakin, lebih mantul, mantap betul. Keterangan hadis di atas menyatakan kepada kita kelebihan orang yang menguruskan nasib orang-orang yang lemah, seperti para janda, orang-orang yang miskin, dan anak-anak yatim. Mereka yang berbuat demikian akan diberikan ganjaran yang sama dengan orang yang memenuhkan malamnya dengan beribadah dan siangnya dengan puasa. Rasanya cukup susah untuk kita dapat beribadah sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Ini adalah gambaran orang yang berjaya memenuhkan keseluruhan masanya dengan amal ibadah. Namun pahala yang sebegini besar juga akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang membela golongan yang lemah di kalangan umat ini. Walaupun usaha yang dilakukannya untuk membela nasib golongan yang lemah itu tidaklah sepayah orang yang memenuhkan masanya dengan amal ibadah di sepanjang siang dan keseluruhan malam. Jadi hadis ini menggalakkan kita untuk mengurus dan membela nasib golongan yang lemah itu, terutama mereka yang ada mempunyai kecekapan dalam pengurusan, atau lebih mereka atau oleh mereka yang mempunyai kekayaan yang biasanya mereka tidak banyak berpeluang untuk puasa di waktu siang karena sibuk dengan perniagaan dan sebagainya, dan mereka yang juga tidak banyak peluang untuk beribadah di waktu malam karena mereka perlu mengambil masa rehat yang lebih panjang
disebabkan keletihan dan banyaknya urusan yang mereka selesaikan di waktu siang. Jadi peluang untuk berebut derajah yang tinggi di sisi Allah Ta'ala ada di hadapan semua lapisan masyarakat, dan ini menunjukkan kepada kita akan keluasan nikmat dan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi apalagi bagi Datuk Datin yang punya jawatan, punya kepimpinan, lakukan ini, karena kuasa ada pada Anda. Jangan justru tatkala Anda punya kuasa, Anda untuk mengayakan diri sendiri, mengayakan keluarga, terus tamak dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini tugas yang luar biasa. Inilah untungnya bagi orang yang suka membela nasib orang yang lemah, termasuk janda dan orang miskin. Karena dalam surah Al-Balad itu fakku raqabah, bebaskan kemiskinan. Luar biasa Tuhan. Anda membebaskan kemiskinan. Ini nilainya tadi, tapi jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Dan yang kedua tadi, bagikan ibadah sepanjang malam dan puasa sepanjang hari. Oh, ini suatu perbuatan yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan mempunyai kekuatan, diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk memimpin dimanapun juga, pimpin kampung, jadi ketua RT atau ketua daerah, ketua negeri dan sebagainya, lakukan, cari, usahakan mana mereka yang belum mendapat kebunan asas, sebagaimana sikap Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau jadi khalifah. Tugasnya hampir tiap malam dia turun atau belusukan, istilahnya itu, cari mana masyarakat yang belum dapat kemudahan asas. Kalau sekarang mana yang belum dapat aliran listrik, air dan jalan, nah itu dicari dulu, selamatkan dulu. Dan mereka kalau mendapat bantuan, doanya luar biasa. Jangan sibuk untuk membanggakan diri, karena kepimpinan itu adalah tanggung jawab, bukan kesenangan, bukan kemegahan. Jadi kalau itu kita lakukan, luar biasa. Inilah indahnya Islam, mempunyai fungsi masing-masing, mempunyai kekuatan masing-masing, sehingga suatu ketika Rasulullah bersabda, dunia dan agama tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hancur apabila 4 golongan ini bersatu padu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seia sekata, seiring sejalan, senada seirama, sehati sejiwa, sederap selangkah, sayek sekokapti, segulai segalai. Siapa mereka? Bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Jadi kalau Tuhan dan masyarakat orang alim, lakukan dengan ilmunya, jangan lokek-lokek, bergeraklah, lakukanlah dengan cara apa juga, menggerakkan bi ilmil ulama. Kedua, bi adil umara, keadilan para umara. Kalau dia jadi pemimpin yang adil, jangan pilih kasih. Anda dipilih oleh semua rakyat, maka rakyat adalah Anda, ada rakyat adalah milik Anda. Jadi setengah pemimpin yang geblek, dia hanya membantu pada orang yang menyokongnya. Yang tidak, ini satu kebudayaan biadab, kebudayaan penjajah. Kalau sama kebudayaan muslim dan orang beriman, siapapun adalah anak buahnya, dibantu. Itu namanya biadil umara, keadilan para pemimpin, adil. Ketiga, bisa khawatir agniya, dari dermawannya orang yang kaya. Orang kaya dermawan ini tadi, Tuhan tanda diberi kekayaan, ayo lakukan dengan kelebihan yang Allah berikan tadi untuk membantu siapa yang memerlukan. Dan yang keempat, bi du'ail fuqara, doanya orang fakir miskin.
Kalau 4 ini berlaku, maka aman, tentram, sejahtera. Dunia dan agama akan selamat. Ayo kita balik pada fungsi kita masing-masing. Di mana kita? Mungkin di antara 4 ini ada pada diri kita. Mungkin kita orang alim, atau orang punya kuasa, atau orang kaya, atau orang miskin. Masing-masing berfungsi, masing-masing melakukan, dan semua dapat anugerah yang sama dari Allah. Ada kesempatan untuk berbuat baik. Seperti orang pemimpin atau orang kaya ini sibuk menguruskan rumah tangga, menguruskan perniagaan, menguruskan kerajaan, menguruskan negerinya, maka tak sempat untuk yang mulai, tak sempat untuk berjamaah, tak sempat untuk masjid, tak sempat untuk zikir dan sebagainya. Tapi ternyata ini nilainya. Hanya kerana membela nasib fakir miskin, membela nasib para janda, apa yang memerlukan, sudah nilainya fisabilillah, jihad fisabilillah, itu nilainya. Dan juga ibadah sepanjang malam dan puasa setiap hari. Inilah. Jadi tuan-tuan, jangan bingung, jangan sibuk nak mencela orang dan sebagainya, orang tak pergi tak begini, tapi punya tugas. Dan ini langsung hadis yang tertinggi nilainya, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi syabas dan tahniah kepada tuan dan puan sekalian yang diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan menjadi pemimpin dan bisa membebaskan fakir miskin, menolong para janda dan mereka yang yatim. Alhamdulillah. Oke, dan sekalian, begitulah indahnya iman, indahnya ajaran kita. Jadi masing-masing punya posisi dan masing-masing punya ganjaran yang luar biasa. Baik, dan sekalian, kita berhenti hadis ke-9. Tolong dilipat kecil di atas itu. Tajuknya bertimbang rasa terhadap pekerja dan pembantu. Luar biasa. Oke. Sebagaimana saya janjikan untuk sekalian, walaupun agak terlambat, tapi kita coba bahas. Terutama kita merasa bangga karena besok ini nisfu Syaban. Dalam bulan Syaban, jelas saya ambil dari kitab namanya Durratun Nasihin. Itu kitabnya. Dan walaupun timbul kontroversi, perbedaan, perdebatan, silakan, nggak ada masalah. Karena agama sejak dulu kini selamanya terjadi perbedaan pendapat. Dan Nabi memberi pengiktirafan, memberikan endorsement yang artinya lebih karena perbedaan pendapat umatku adalah rahmah. Jadi berbeda pendapat itu rahmah. Jangan cari yang tidak baik, cari baiknya, rahmah. Baik, dalam kitab Durratun Nasihin semua sudah saya baca tuan sekalian, dan tuan boleh rujuk ke sana. Dalam bulan Syaban setidak-tidaknya ada 9 amalan. Yang sudah melakukan syabas dan tahniah, yang belum, ayo, belum terlambat. Pertama, berbanyak sholawat. Karena disebutkan dalam bulan Rajab, bulan Allah, Syaban bulanku kata Nabi, Ramadan bulan umatku. Ini pun banyak yang berbeda pendapat, terutama ulama-ulama baru. Mana ada, tak betul, ini daif, ini palsu dan sebagainya. Ya terserah. Ya tuan-tuan ikut yang mana? Rajab bulan Allah, kan disebutkan Rajab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Bulan kasih sayang Rajab, bulan menanam, Syaban menyemai, Ramadan menuai. Rajab bulan membersihkan badan, Syaban membersihkan hati, Ramadan membersihkan ruh. Ini yang ucapkan para wali-wali Allah, para ulama-ulama, para sufi, tuan sekalian. Luar biasa. Saya ingatkan sekali lagi, ulama itu berbeda-beda. Ada ulama fiqh, ada ulama sufi atau tasawuf, ada ulama akidah. Biasanya pendekatan kalau ulama-ulama fiqh itu ya namanya fiqh, dia suka menghukum, ya, suka mengatakan kafir, ini dhaif, ini palsu, ini bid'ah dan sebagainya, selalu begitu. Maka dari itu dalam kitab Sirah Salikin atau Syairus Salikin,
Kalau ada ustaz yang mengajarkan kitab itu Sirah Salikin, saya Abdul Samad Al-Falabani, di jilid pertama atau juz pertama akan jumpa ini. Imam Maliki mengatakan, Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya mazhab yang terbesar di dunia, terutama Asia Tenggara, termasuk negara kita. Apa kata Imam Maliki? Man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa. Artinya siapa yang belajar fiqh tapi tidak belajar tasawuf, maka dia menjadi fasik. Suka menghukum tadi lah. Ini tak betul aja yang ada. Ini bid'ah yang tak ada, tak betul. Ini nih. Tapi yang belajar tasawuf tidak belajar fiqh, maka dizindik. Ya, tak apa, jangan melakukan. Maka itu kita harus berada dalam keadaan betul-betul dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi relax aja Tuhan sekalian. Kalau ada mengatakan tak betul-betul, biarkan. Tapi orang tasawuf luar biasa. Karena contoh yang paling senang, hukum sunnah. Jadi kajian orang-orang fiqh, sunnah itu bila dikerjakan dapat ganjaran, ya itu hukumnya. Kalau tidak dikerjakan tak apa, itu fiqh. Memang betul, kalau Tuhan melakukan dapat ganjaran, kalau tidak melakukan ya nggak apa, nggak ada dosa, udah relax. Tapi kalau tasawuf berbeda. Sunnah diartikan sebagai overtime, tambahan, maka dikejar. Itu berdasarkan dari firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 79 tentang masalah qiyamul lail. Di situ disebutkan, wa minal laili fatahajjat fi nafilatan lak, itu artinya overtime for you. Dan ini yang digunakan oleh orang sufi, tambahan. Siapa orang tidak mau tambahan Tuhan? Hidup kita mau selalu ingin tambahan, mencari tambahan, itu biasa. Oke, jadi oleh karena itu perbedaannya nyata dan tinggal terserah bagi masing-masing. Baik, tadi kembali sholawat, perbanyak sholawat. Kedua, perbanyak taubat. Taubat karena untuk menghadapi bulan suci Ramadan kita mesti bertaubat, bersihkan diri kita baik jasmani maupun rohani. Sekali lagi Abu Hasan Az-Ghazali memperkenalkan dengan kita yaitu mandi taubat. Itu perkenalan Imam Abu Hasan Az-Ghazali yang mempunyai thariqat Sazaliyah, diperkenalkan yaitu mandi taubat. Tahniah dan syabas buat dato datin sekalian yang sudah mengamalkan tiap hari sebelum salat tahajud atau sebelum salat subuh tadi sudah mandi. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, saja mandi taubat lillahi ta'ala. Saya itu aja sambil shower atasnya itu atau kayu siapkan itu. Ya Allah, ya, ampunkan dosa-dosa saya, baik dosa besar, dosa kecil, dosa yang sesengaja atau tidak sengaja, dosa yang sedari atau tidak sedari. Itu aja. Dengan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Masyaallah. Itu baca dalam hati. Lepas itu tambah lagi sambil menggosok sabun yang wangi pada diri kita. Ya Allah, ampunkan dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa kemaluan. 7 kita amalkan. Udah, badannya bersih, wangi dengan sabun yang harum rasanya, rohaninya juga bersih. Ini tobat, bersihkan. Karena dalam kitab itu disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suara yang paling suka Allah di bulan Syaban ini kecuali suaranya seorang hamba yang berdosa dan minta ampun kepadaku. Itu minta ampun. Allah mengatakan labbaik ya abdi, hai hambaku, aku di sini. Sama turi, apa yang mau, mintalah apa yang kau mau. Gunakan terus sekalian selalu, karena akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan suci Ramadan. Bersihkan jasmani dan rohani dengan taubat dan nasuha. Ketiga, perbanyak istighfar. Ini berbeda kalau taubat dengan istighfar, ya setiap hari Rasulullah SAW tidak kurang 70 kali dan kita lakukan istighfar.
Untuk kaidah Imam Al-Ghazali kita kurang 1000 kali. 1000 tuan-tuan, mudah aja. 24 jam. 1000 itu mudah. Karena salawat, zikir, istighfar itu boleh dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dalam situation and condition, dengan duduk, dengan baring, dengan berjalan, dengan bekerja, dengan drive kereta, motosikal atau jalan kaki, silakan. Semudah itu. Takkan tak boleh 1000. Jadi orang yang rajin mudah, yang tidak rajin macam berat. Coba lakukan supaya Tuhan merasa mudah. Kita gerakan, kita lakukan demikian itu. Itu baik. Yang keempat, perbanyak sedekah. Sedekah pada bulan Rajab sudah saya ingatkan ketika itu, kalau kita sedekah 1 ringgit, Allah darabkan 10, darab 700, darab 70. Itu Rajab. Dan sekarang di bulan Sya'ban dinaikkan luar biasa, naiknya selalu signifikan. RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700, luar biasa. Dan yang the best of the best, sebentar lagi bulan Ramadan, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Saya gunakan kata seringgit yang mudah, yang Tuhan tidak merasa kehilangan langsung, hanya seringgit. Tapi andai kan Tuhan 5 ringgit, 10 ringgit, 50 ringgit, up to you. Tapi seringgit aja itu nilainya terlalu amat sangat besar. Itulah Allah sayangnya pada kita. Cuman Tuhan menggunakan atau tidak, jangan lupa lakukan sesuatu yang terbaik. Baik, yang kelima, puasa sunnah. Dalam puasa sunnah itu hadis sahih Nabi menyebutkan tidak ada puasa selepas Ramadan yang Nabi paling banyak puasa kecuali bulan Sya'ban. Bahkan sempat puasa 1 bulan. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Itu sunnah. Jadi bagi kita, ada dalam kitab Durratun Nasih tadi saya bacakan, di mana Rasulullah menyebutkan siapa puasa di bulan Sya'ban, 3 di awal bulan, 3 di pertengahan, 3 di akhir. Apa yang kita dapat? Allah akan catat seperti ibadah selama 70 tahun, mendapat 70 nabi, dan kalau mati, mati syahid. Senang kan? Puasa tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Awal bulan itu 1 hingga 10, tapi tidak berakhir dah. Dan pertengahan bulan 11 hingga 20 yang akan start ini. Baru start Tuhan sekalian. Sekarang sepertinya 13 bersebut Yaumul Bid Tuhan sekalian. Tahniah Bapak Ibu yang puasa. Tapi saya mohon maaf Tuhan saya tidak puasa. Baik, saya hanya menyampaikan, tapi itulah ada hal yang. Kemudian akhir bulan 21 hingga 30. Baik. Jadi Tuhan sekalian, jadi awal bulan yang sudah tahniah, yang belum, kita mulai hari ini. Ahad, Isnin, Selasa, 13, 14, 15. Yang belum makan, belum minum, niatkan puasa. Yang tidak, ya mulai besok insyaallah. Boleh Isnin, Selasa, Rabu, 14, 15, 16. Akhir bulan antara 21 hingga 30. Ini luar biasa kan? Baik, itu puasanya. Yang keenam atau ketujuh, salat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Ini kebetulan kita terbaik. Nisfu Sya'ban jatuh besok 2 Februari 14 Sya'ban. Ini usahakan berapa boleh puasa Tuhan sekalian ya. Karena kebetulan besok hari Isnin memang sunnah berpuasa bersamaan Yaumul Bid pula, hari putih, dan bersama bulan Sya'ban. Jadi kalau kita puasa besok dapat 3 ganjaran puasa. Kalau bagi ibu-ibu, puan-puan, putri kita, tuan sini yang qada belum habis, niat saja qada besok. Niat qada selesai, dapat ganjaran Isnin, dapat ganjaran Yaumul Bid, dapat ganjaran Sya'ban. Satu niat dapat 4 puasa. Ini clever namanya. Tapi kalau besok Anda tak puasa sama sekali, itu namanya kelowor, keterlaluan.
udah tahu diberikan macam itu tak tertarik langsung. Kadang saya heran, diajarkan jatuh perkara yang menarik tak tertarik, tapi Tuhan juga tertarik dengan penipu, pembohong, peraswah, penyako. Tuhan tertarik dan sokong, itu luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Oke Tuhan, itu nisfu Sya'ban, siangnya puasa, malamnya sholat sunnah. Jadi kami punya guru Abah Hanom namanya, yaitu Tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah di Tasikmalaya, Bandung sana. Ini salah satu ustaz, ada di sini ustaznya di sini. Salat sunnah nisfu Sya'ban 100 rakaat tuan-tuan. Itu dilakukan tiap-tiap nisfu Sya'ban dan yang datang ribuan orang. Itu dari mana salatnya itu? Ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diperbaiki oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Ada keterangan itu ada, dan itu yang dilakukan orang-orang tasawuf. Tapi ya banyak yang klaim, ya para ustadz, terutama ustadz baru ini dari Timur Tengah ke profesor ke dokter, mana nggak ada. Setelah Sya'ban tak ada, Sya'ban itu bid'ah, itu dosa dan sebagainya. Ya terserah. Tuhan membaca kitab mana dan ucuran bagaimana. Orang sufi melakukan demikian hanya semata-mata ingin mendekat pada Allah. Karena malam nisfu Sya'ban malam perubahan buku baru. Buku lama ditutup, buku baru dibuka. Kesempatan itu digunakan untuk mereka ingin mendekat pada Allah Ta'ala. Ya, bagi kita mungkin 100 susahlah. Ya 2 rakaat saja. Tapi ini dalam kitab ini saya sebutkan. Ketika malam nisfu Sya'ban, Nabi didatangi malaikat Jibril. Jibril tanya, Muhammad bangkit, sholatlah, angkat kedua tanganmu, mohon pada Allah. Nabi pun suspend. Ya Jibril, malam ini malam apa? Malam dibukakan 300 pintu rahmah. Allah akan mengabulkan segala doa dan mengampunkan segala dosa kecuali 10 golongan. Itu tertera dalam kitab Durratun Nasihin. Siapa 10 golongan itu? Pertama, syirik, orang yang musyrik. Kedua, tukang sihir. Ketiga, kahin atau bomoh, dukun. Keempat, musyahin. Musyahin nantinya orang suka cari gaduh. Dan hadis sahih yang lain, 2 saja juga, syirik dan tukang cari gaduh. Tapi ini ada 10 golongan. Coba tengoknya, pemimpin kita, orang-orang pintar kita ini gaduh aja kerjanya, cari salah orang saja. Itu musyahin namanya. Karena suka mencari kesilapan, tidak akan terima oleh Allah Ta'ala. Carilah kebaikan kepada orang lain, itu cari kebaikan. Yang salah kita cari diri sendiri. Karena Nabi yang bersabda, tuba liman syaqala aibu anu yubinas, bahagia sekali orang yang pandai mencari kesilapan diri sendiri daripada mencari kesilapan orang lain. Carilah kesilapan diri, jangan orang lain. Nah ini supaya tidak gaduh. Yang kelima, pemabuk. Yang keenam, penzina. Ketujuh, pemakan riba. Hati-hati dan sekalian. Negara kita ada banyak makan Islamik. Anda masih suka riba. Hati-hati, dia akan terima Allah Ta'ala. Selanjutnya, pengadu domba. Yang ke-8, suka mengadu domba. Batu api, cucuk sana, cucuk sini, semua orang gaduh. Dan ini kenapa dilakukan orang kita? Orang Islam pintar pula itu, suka mengadu domba. Baik, yang ke-9, akal walidain, menderhaka kepada kedua orang tua. Dan terakhir, yang ke-10, yaitu orang yang memutus silaturahim. Itu terang. Lepas itu Nabi mengalami sembahyang salat sunnah 2 rakaat. Nah ini salat sunnah 2 rakaat. Dalam kitab itu, Tuhan terserah, mau percaya tidak terserah. Mau dekat pada Allah silakan. Malam ini lakukan salat sunnah. Waktunya badal maghrib atau badal isya, atau nanti tengah malam bersama tahajud. Ya jelas saja niatnya usoli sunatan nisfu Sya'ban radhiyallahu ta'ala. Bacanya bebas, rakaat pertama lepas Fatihah oleh kafirun, kedua baca qul huwallahu ahad. Namun di sujud yang terakhir, ini tambahan. Sujud yang terakhir selepas subhana rabbil a'la wa bihamdi, ada tambah doa. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la ukhsi sana 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda.
Ingat dulu sudah saya bagikan tuan-tuan kertas kecil itu. Coba tengok balik itu. Baca. Arti lebih kurang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan kesiksaanmu. Aku tidak terdaya menghitung segala kebaikan yang telah berikan kepada kau, supaya kau memuji diri kamu sendiri segala puji, ya Allah, sehingga kau ridho. Itu dalam hati juga boleh sebutkan demikian. Karena dalam satu tahun berapa banyak Allah beri anugerah pada kita. Miliaran tuan-tuan kalau dikira dengan duit, tak terkira. Dan itu dilakukan setahun. Dan malam ini kita majukan kepada Allah supaya tanda terima kasih karena telah memberi segala-galanya. Ini dalam bentuk siang puasa, malam salat sunnah, ditambah pula amalan selanjutnya baca Quran, terutama surah Yasin. Juga dijadikan, ini dilakukan oleh para ulama-ulama yang ingin dekat pada Allah, membaca surah Yasin di malam nisfu Syaban 3 kali. Tuhan lakukan di surah silakan, di masjid silakan, di rumah silakan, secara jamaah boleh atau pribadi. Kalau secara jamaah orang tidak melakukan, kita secara keluarga tidak, secara pribadi lakukan. Karena semata-mata ingin mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa surah Yasin? Ada dalam kitab Tafsir Hamami, di sana disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yang arti lebih kurang, surah Yasin adalah qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Quran, hatinya Quran. Membaca surah Yasin 1 kali itu nilainya sama hatam Quran 10 kali. Coba bayangkan, Yasin 1 kali, hatam Quran 10 kali. Allah kabulkan 10 doa, Allah hindarkan 10 bala, Allah mengangkat 10 derajat. Kurang apa lagi? Ya, Tuhan baca aja. Setelah Yasin wa alaihi turja'un, angkat kedua tangan, mohon pada Allah. Pertama, ya Allah, jadikan keluarga saya, keluarga kami, apa saja sebutkan, tetap hidup dan mati kami dan iman dan Islam, ya Allah. Mati husnul khatimah, itu permintaan. Minta kepada Allah itu perintah. Allah perintah, ud'uni astajib lakum. Jadi kalau kita berdoa bermana kita menjalankan perintah Allah. Kalau Anda tidak berdoa, Anda sombong. Hati-hati tuan-tuan. Jangan main-main. Diberi kesempatan yang paling baik, hari yang paling baik, Anda tidak gunakan. Nah, itu sontoloyo namanya. Oke. Yasin yang kedua, wa ilaihi turja'un, minta dipunahkan rezeki yang menimpa ruah. Ngomong dengan Allah, ya Allah, beri kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang manfaat dunia akhirat. Karena kami nak membantu masjid, membantu surau, membina hospital Islam, membantu fakir miskin, membantu janda-janda, membantu anak yatim. Ya gitu dong. Yang maha kaya Allah minta supaya Tuhan bisa melakukan. Keuangan tadi dilakukan dengan sebaik-baiknya. Baru saja kita bicara, bebaskan fakir miskin, beri orang yang kesusahan. Kalau Tuhan nggak punya duit, nak derma pun susah, gimana? Minta pada Allah, yang kaya Allah. Orang kafir aja diberi kekayaan, kenapa Tuhan tidak minta? Yasin kedua. Caca lagi, Yasin yang ketiga, wa ilaihi turja'un. Ya Allah, dengan membaca surah Yasin, berkah Yasin, kami berikan umur yang panjang, badan yang sehat, kami nak berlaku ibadah kepada-Mu ya Allah, kami nak haji, nak umrah, dan macam-macam minta pada Allah. Dan minta apa saja, tak salah. Dan kita wasilah dengan surah Yasin, itu boleh. Karena wasilah dengan amal soleh itu boleh kok. Masih ingat tuh cerita nih, hadis sahih ini. Ada 3 orang masuk dalam gua, hujan lebat, tahu tertutup guanya dengan batu yang besar. Dia bingung. Masing-masing berdoa dengan amal solehnya masing-masing. Pertama, ya Allah, seandainya berbakti saya kepada Allah selama ini, Engkau terima dan amal terbaik, tolong bukakan batu ya Allah. Bergerak. Yang sedang, ya Allah, andaikan sedekah saya, amal sedekah. Orang itu dulu punya hamba yang membeli kambing, atau dia belum ambil gaji keluar. Di kambing yang ada milik dia itu dikumpulkan sampai 1 kebun, itu kambing semua. Bila orang itu datang, Tuhan nak ambil gaji saya. Oh ya, mari ikut saya. Tunjukkan 1 kebun itu semua kambing. Ya Allah, kalau ini
amal terbaik saya. Tolong bukakan batu, glok, bergerak lagi. Satu lagi, ya Allah, saya ini hamba-Mu yang banyak dosa maksiat. Saya akan melakukan hubungan dengan sepupu saya. Itu ceritanya panjang, tapi sambil poin saja. Dan tatkala saya akan melakukan hubungan, sepupu saya mengatakan, engkau tak takut pada Allah ke? Sepupu itu selari takut. Kalau itu terbaik saya, tolong bukakan, brang, keluar. Ini wasilah dengan amal soleh. Dan kita wasilah dengan surah Yasin yang luar biasa. Tolong lakukan. Oke? Malam besok. Jadi siang puasa, sholat sunnah, baca surah Yasin. Luar biasa. Kita sekalian, dan amalan itulah salah satu di antara yang penting supaya kita tidak mengabaikan. Jangan terperangkap hanya mengatakan tak ada dalil. Baca Yasin kok tak ada dalil. Berdoa kok tak ada dalil. Apa yang kita sebutkan dari E sampai Z tadi semua tidak bertentangan Quran dan Sunnah. Kalau tidak bertentangan saya lakukan, kecuali kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Gitu kan? Jadi itulah. Jadi kitab Durratun Nasihin, Tuhan sekalian, saya sudah berkali-kali khatam atau di pondok dulu. Pesan guru saya, dalam sini banyak timbul kontroversi, banyak orang tidak suka dan sebagainya. Kamu saya sarankan husnudon saja kepada ulama-ulama. Artinya kalau yang diajarkan itu tidak bertentangan Quran dan Sunnah, bismillah, lakukan lillahi ta'ala. Tapi kalau bertentangan, jangan kamu lakukan. Itu aja. Jadi sejak kita istighfar, baca salawat, taubat, baca Quran, salawat, dan kemudian puasa sunnah dan salat sunnah, baca Yasin, ini tidak bertentangan. Oleh itu saya sarankan pada diri saya sendiri, tuan-tuan lakukan yang terbaik. Oke, itu aja. Terima kasih. Dan sekali lagi doakan saya, tuan sekalian ya. Saya baru saja operasi jadi ini. Jadi ada kasih bateri, tuan-tuan sekalian. Dan satu cerita 5 menit saja. Ketika saya masuk sektor hospital section 7 Shah Alam, dikesan jantung saya tidak normal, maka ditahan 3 hari 3 malam di situ, dicek betul-betul. Kesimpulannya Haji harus pasang bateri karena jantung tidak betul, dan pergi ke hospital Serdang. Terkejut juga, tapi apa boleh buat, dokter mengatakan begitu. Besoknya saya datang ke hospital KPJ Damansara, rujuk pada dokter pakar saya yang membedah dulu. Saya tanya, kesimpulannya sama, harus pasang bateri. Dan mengatakan dokter Dawud, namanya dokter Sulaiman, Ustadz, jangan operasi di KPJ, terlalu mahal biayanya, pergi ke Serdang, sana mungkin dapat free. Oke, dapat free aja, setujulah. Dapat rekomendasi surat, kita diantar ke Serdang. Begitu masuk emergency jantung, langsung ke ward, ke zon kuning dulu beberapa jam, masuk zon merah, menjelang maghrib masuk ward pemantauan. Besok dokter pakar melihat semua pasien termasuk saya, kesimpulannya sama, Haji harus pasang bateri. Ya, kita pun tersetuju. Tapi yang mengejutkan apa? Dokter pakar mengatakan ada 2 cara. Pertama, kalau free, kita kasih borang isi dan mohon bantuan berzakat atau PK, tapi menunggu masa. Berapa? Saya tanya, berapa masa itu, berapa hari dokter? Bukan berapa hari, berapa minggu atau bulan. Masya Allah. Kenapa? Banyak yang entry, harus menunggu giliran. Oke, kalau yang kedua kalau cepat bayar sendiri. Masya Allah. Kalau bayar sendiri bagaimana? Saya tanya. Baik, paling murah 12.500, paling tinggi 21.500, yang tengah-tengah 14.500. Oke dokter, saya minta handphonenya, telepon pada keluarga. Waktu saya di sendirian, waktu di Serdang, di Canggili, apa betul calon usahakan untuk mendapat gilid, bagaimanapun caranya. Musyawarah singkat, kesimpulannya, oke dokter, kita setuju untuk bayar sendiri. Oke, kita operate hari Kamis
karena memang pembedahan hari Kamis. Kita setuju, oke. Tahu dokter datang lagi, tak jadi hari Kamis 1 Januari tahun baru, cuti semua. Oh, oke. Kalau gitu masuk hari Rabu 31 Desember 2005. Oke. Tapi ingat, bayar dulu baru operation. Itulah Tuhan sekali yang berlaku. Oleh karena itu kami dah setuju buat operation hari Rabu. Masya Allah, masuk bilik itu memang canggih sekali, tapi dokter mengatakan kami nak bius yang sebelah kanan ini aja, tapi semua tidak seluruhnya. Jadi waktu di bius ini yang tidak sakit, tapi semua kita dengar, kita melihat, kita merasa, Masya Allah, ngeri Tuhan sekalian. Tapi itulah 2 jam selesai, balik ke ward. Insya Allah besok pagi diperiksa, oke, tidak ada apa-apa, normal, lusa boleh keluar. Alhamdulillah, doa para jamaah lah, kami sukses berakhir, dan itu ya akhirnya. Lepas itu baru sekarang kita mulai mengajar lagi. Oke Tuhan ya, mohon doanya, mudah-mudahan kami terus bisa berjuang, dan ke umur daripada bateri ini antara 10 hingga 15 tahun. Itu aja. Ayo kita sama-sama berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun, tayyibatun, walaupun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri, cucu cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan tanda Allah madkhilna mudkhala shirikin wa akhrijna mukhraj shirikin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimin walhamdulillahi alamin. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.